Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Rica Yulianti, saya Reni Angelina, saya Janatil Alia Amanda, saya Michelle Claresna Bariba. Judul materi kali ini adalah logika molekuler hidup dan biomolekul. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya yaitu 1. Mahasiswa mampu bertanggung jawab dan memahami falsafah biokimia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami karakteristik makhluk hidup. Selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan materi. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda tak hidup seperti udara, air, dan cahaya matahari. Penyusun makhluk hidup dimulai dari unsur monomer, biomolekul, organesel, sel, jaringan, organ, dan individu. Unsur penyusun utama makhluk hidup adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Pada makhluk hidup terdapat sel yang memiliki fungsi pendukung kehidupan. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Prosedur kerja. Yang pertama, menyiapkan sampel atau objek yang akan diamati. Yang kedua, menghampiri sampel yang akan diamati lalu mengambil bahan atau video bersama sampel atau objek tersebut. Yang ketiga, mengedit dan membuat penjelasan berbentuk video dari sampel yang akan diamati. Next video pembahasan karakteristik makhluk hidup. Karakteristik yang pertama adalah bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Bergerak adalah kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat atau posisi. Contohnya, seperti pada makhluk hidup yang kami amati, ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip dan juga ekornya. membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan kehidupannya. Makanan tersebut diperlukan sebagai sumber energi untuk melakukan proses atau keberlangsungan hidupnya. Ada dua macam cara untuk mendapatkan makanan bagi makhluk hidup, yaitu autotrof dan heterotrof. Makhluk hidup autotrof dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik, sedangkan makhluk hidup heterotrof tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya seperti pada makhluk hidup yang kami amati, sapi mendapatkan makanannya dengan cara heterotrof. Respirasi. Makhluk hidup memiliki ciri yaitu berespirasi atau yang lebih dikenal dengan bernapas. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda, tergantung habitat dan jenis makhluk hidup tersebut. Baiklah, saya akan menunjukkan video dari hasil pengamatan saya terhadap hewan yang bernapas, yaitu kucing. Sistem pernapasan kucing terdiri atas hidung, rongga hidung, sinus, parin, larin, trakea, dan paru-paru. Sistem pernapasan kucing selain berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, juga berfungsi sebagai pendingin tubuh. Bereproduksi. Makhluk hidup akan terus berkembang biak atau bereproduksi untuk menghasilkan keturunan dan memperbanyak diri. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan jenis dari makhluk hidup tersebut agar tidak punah. Contohnya seperti pada makhluk hidup yang kami amati, ayam berkembang biak dengan cara bertelur dan menghasilkan keturunannya. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertambahan tinggi atau pertambahan berat suatu organisme menunjukkan tanda makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Selain bertumbuh, sel-sel makhluk hidup mengalami perkembangan. Perkembangan meliputi perubahan sel menjadi bentuk yang berbeda sehingga dapat menjalankan fungsi tertentu. Contohnya, seperti pada makhluk hidup yang kami amati, pohon nangka yang mengalami pertumbuhan dimulai dari bakal buah dan ibu tangkai bunga yang membesar sampai tumbuh menjadi bunga. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang mengandalkan indera-indera yang ada pada tubuhnya untuk mendeteksi rangsangan, lalu merespon rangsangan tersebut. Contohnya seperti pada makhluk hidup yang kami amati. Daun tanaman putri malu akan menguncup jika disentuh oleh manusia atau oleh kayu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Makhluk hidup mempunyai 6 karakteristik. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, memerlukan makanan dan nutrisi. Yang ketiga, peka terhadap rangsangan atau
iritabilitas, 4. Bernapas atau respirasi, 5. Tumbuh dan berkembang, dan yang terakhir adalah berkembang biak. Makhluk hidup tersusun dari zat-zat tak hidup seperti molekul, monomer, dan unsur. Kemudian, makhluk hidup terbagi menjadi 3 domain. Yang pertama, bakteria, kedua, archaea, dan 3, eukariot. Untuk objek yang kami pilih di sini ada 6, yaitu kucing, sapi, ikan, ayam masuk ke dalam kingdom Animalia dari domain eukariot, sedangkan putri malu dan pohon nangka masuk ke dalam kingdom Plantae domain eukariot.